Tahunnya itu 1993 nih. 3 orang duduk di Denny's. Itu restoran diner biasa di California. Mereka nggak punya kantor, mereka nggak punya funding gede, tapi mereka itu punya satu ide, grafis 3D buat PC yang bakal jadi besar. So we came here, right here to this Denny's, sat right back there, and the three of us decided to start the company. Frankly, I had no idea how to do it, and nor did they. None of us knew how to do anything. Orang-orang di industri pada waktu itu sih ketawa, karena grafis di PC waktu itu dianggap pasar yang $0 billion. Gak ada uangnya sama sekali. 32 tahun kemudian, perusahaan yang mereka dirikan di meja diner itu tembus valuasi 5 triliun US dollar. Itulah Nvidia. Dan hari ini kita bakal bahas perjalanannya Nvidia dari hampir bangkrut di produk pertama sampai jadi perusahaan paling berharga di dunia karena taruhan yang kelihatan gila pada waktu itu. Jensen Huang, Chris Malachowski, dan Curtis Prim. Ini 3 nama yang dirikan Nvidia di April 1993. Jensen sendiri bukan orang baru di industri. Dia itu kerja di AMD dan LSI Logic sebelumnya. Job after graduation was AMD, and I loved that job. I had a choice of just about every semiconductor company, and I chose AMD. I was really quite excited about the bipolar microprocessors that this team was building, and got me exposed to designing large chips. And my part of the CPU was the instruction decoder and sequencer and scheduling all of the pipelines, and so that was incredibly fun to do. Lulusan Oregon State buat S1 dan Stanford University buat S2. Tapi buktinya dengan punya pengalaman itu nggak otomatis bikin produk pertama lu sukses. NV1 dirilis 1995 adalah produk pertamanya Nvidia, dan ini gagal total, Pak. Kenapa? Ya kalau bisa dibilang mereka tuh pakai pendekatan render yang aneh, quadratic surfaces, bukan triangle polygon yang jadi standar industri. Mereka juga maksain sound chip nempel di GPU yang sama. Industri ini nggak mau ngikutin pendekatan mereka. Developer game nggak mau optimize buat hardware yang beda sendiri dari yang lain. Bayangin lu bikin startup, produk pertama lu ngeflop, dan duit lu lagi menipis nih. Kebanyakan perusahaan sih bakal mati di titik ini. Tapi tidak dengan Nvidia. Nvidia terbukti belajar dari kesalahan. Riva 128 di 1997 balik ke pendekatan yang lebih standar, triangle rendering dengan fokus performa yang murni. Dan ini bisa dibilang works sih. Sukses ini ngasih Nvidia napas buat lanjut. Tapi yang beneran ngubah segalanya datang 2 tahun kemudian. GeForce 256 di 1999. Ini diklaim sebagai GPU pertama di dunia, bukan karena dia GPU pertama yang pernah dibikin, tapi karena dia itu yang pertama punya transform dan lighting on chip. Kerjaan yang biasanya itu dibebanin ke CPU, sekarang itu bisa dikerjain sama GPU sendiri. Istilah GPU sendiri yang sekarang itu kita pakai sehari-hari dipopulerkan dari produk ini. Di bulan yang sama, di Januari 1999, Nvidia itu IPO di Nasdaq. Harga pembukaannya itu $12 per saham. Bayangin nih, dari nyaris gagal di produk pertama ke perusahaan publik hanya dalam waktu 6 tahun, Pak. Sekarang itu kita bakal masuk ke bagian cerita yang paling penting. Di tahun 2004, Nvidia tuh nyewa seorang researcher dari Stanford yang namanya Ian Buck. Buck ini lagi develop sesuatu yang namanya Brook, bahasa pemrograman eksperimental buat bikin GPU bisa dipakai buat komputasi umum, bukan cuma render grafis game. Nvidia ambil konsep ini, mereka develop lebih jauh, dan rilis Februari 2007 dengan nama CUDA. CUDA ini singkatan dari Compute Unified Device Architecture. Dan ini terdengar gila pada waktu itu. Karena perusahaan graphics card investasi besar-besaran ke software yang bikin GPU mereka itu bisa dipakai buat hal-hal di luar gaming. GPU sebelumnya itu buat render polygon dan texture. Kenapa harus dibikin programmable buat komputasi sains, simulasi, dan riset? Investor pada saat itu nggak ngerti sama value-nya. Bahkan sebagian orang di internal Nvidia sendiri skeptis pada waktu itu. Tapi Jensen punya satu prinsip yang dia pegang terus. Cari pasar $0 billion. Pasar yang belum eksis, tapi punya potensi gede kalau infrastrukturnya itu udah siap. You used a phrase once, $0 billion markets. That $0 billion markets are your favorite markets. Yeah. What do you mean? If you take a step back, our purpose, almost all of our purposes, should be to go and do something that has never been done before, that is insanely hard to do, that if you achieve it, could make a real contribution. I know your company does that. I try to do that. And if that's the case, it hasn't been done before, it's incredibly hard to do. It's probably, and it's never been done before, that market is probably $0 billion in size because it has never been done before. I'd rather be a market maker, market creator than a market taker. You know, to create something new that never existed before versus thinking about share. I don't love thinking about share. I don't like the concept of share.
And the reason for that is because if you think about it in the big picture, Stripe existed out of thin air. You vaporized, you created something out of vapor. It wasn't as if there was another, something else. And so I'd like to think that we can come up with something that is $0 billion. And a $0 billion market is a good way to cause the company to think about how to go create something for the first time. Kuda itu infrastrukturnya dan butuh bertahun-tahun sebelum taruhan ini memang kelihatan hasilnya. Selama 2010-an, Nvidia itu terus mengiterasi arsitektur GPU mereka. Fermi di 2010, Kepler di 2012, Maxwell di 2014. Tiap generasi ini naikin performa, tapi juga terus perkuat ekosistem kuda di baliknya. 2016 keluar yang namanya Pascal, arsitektur yang lahirin GTX 1080 dan GTX 1080 Ti, dua kartu yang sampai sekarang masih dikenang komunitas PC sebagai salah satu generasi terbaik yang pernah dibikin sama Nvidia. 2017 juga ada Volta yang masuk dengan komponen baru yang namanya Tensor Core, unit khusus buat ngitung operasi matrix yang dibutuhkan machine learning. Ini bukan kebetulan, ini Nvidia yang mulai serius nyiapin hardware buat era AI yang mereka lihat ini bakal datang. Di 2018, Turing masuk dengan RT Core buat ray tracing real time, lahirin RTX 20 series, generasi pertama yang punya embel-embel RTX di namanya. Selama periode ini, Nvidia itu aktif akuisisi teknologi yang strategis. 3DFX di 2000, kompetitor mereka yang kolaps nih. Asetnya itu diambil Nvidia seharga 112 juta US dollar. Portal Player di 2006 seharga 357 juta buat masuk ke pasar chip mobile. AGIA di 2008 buat ngambil teknologi physics nih. Physics engine yang sekarang itu jadi standar di banyak game. Dan akuisisi mereka yang paling besar itu Mellanox di 2019. 6,9 miliar US dollar. Teknologi networking buat data center berskala besar. Satu persatu, Nvidia ini nyusun puzzle yang waktu itu sebenarnya belum kelihatan gambar besarnya. Lalu tiba-tiba booming AI itu datang. Large language model butuh komputasi paralel skala masif buat training. Dan kebetulan nih, atau nggak kebetulan sama sekali, itu persis apa yang GPU Nvidia dengan kudanya itu udah dioptimasi selama belasan tahun. Arsitektur Hopper di 2022 khusus buat AI skala data center. Jadi fondasi buat chip-chip yang dipakai training model AI besar di seluruh dunia itu pakai itu sekarang. Jensen sendiri pernah nyebut pivot Nvidia ke AI sebagai salah satu putaran bisnis paling luar biasa dalam sejarah. This was a giant pivot for our company. We're adding costs, we're adding people, we have to learn new skills. It took our attention away from our normal day-to-day competition in computer graphics and gaming. The company's focus was steered away from its core business. And it wasn't just in one place, it's all over the company. It was a wholesale pivot in this new direction. Dan angka-angkanya memang ngebuktiin itu. Nvidia sendiri tembus valuasi 1 triliun US dollar di 2023. Terus naik lagi tembus 4 triliun sampai akhirnya 5 triliun dolar di 2025. Dari perusahaan yang hampir nyaris gagal di produk pertamanya nih. Jadi salah satu perusahaan yang paling berharga yang pernah ada di sejarah bisnis dunia. Dan soal dominasi pasar GPU gaming sendiri dari sekitar 72% pangsa pasar discrete nih di awal 2017 naik ke 81% di 2018. Sampai sekarang udah di kisaran 92% di awal 2025. AMD kompetitor utama mereka makin lama makin ketinggalan jauh. Sekarang itu gue mau ajak lu mikir sebentar karena ada satu pola yang memang kelihatan jelas kalau lu lihat sejarah Nvidia dari awal. Mereka itu berani investasi ke sesuatu yang memang nggak ada yang minta. Kuda itu contoh paling jelas. Tahun 2007, nggak ada yang namanya GPU gua kapan bisa dipakai buat computational science. Pasar buat itu pada saat itu belum ada. Nggak eksis sama sekali. Tapi Nvidia itu bangun infrastrukturnya duluan. Bertahun-tahun sebelum AI booming bikin infrastruktur itu jadi krusial. Ini yang Jensen maksud sama prinsip $0 billion markets. Lu nggak nunggu pasar itu eksis dulu baru lu masuk. Lu itu bangun fondasinya, terus lu nunggu. Kadang nunggu 1 dekade lebih sampai dunia akhirnya butuh apa yang udah lu siapin. Dan bisa dibilang menurut gua ini risiko yang gede banget loh. Banyak perusahaan yang coba pendekatan serupa dan gagal karena taruhan mereka itu nggak pernah terbayar. Apakah Nvidia beruntung? Mungkin ya sebagian. Tapi mereka ini juga konsisten selama belasan tahun nge-push arah yang sama. Bahkan waktu hasil konkretnya itu memang belum kelihatan. Dan itu menurut gua beda sama keberuntungan semata sih. Jadi itulah perjalanan Nvidia dari 3 orang di meja diner California, produk pertama yang gagal total, sampai jadi perusahaan 5 triliun dolar yang sekarang mendominasi 2 industri sekaligus, gaming dan AI. Yang menarik dari cerita ini bukan cuma soal angka pertumbuhannya, tapi soal berapa lama mereka itu harus nunggu sebelum taruhan mereka itu kelihatan hasilnya. AI boom yang bener
beneran bikin kuda jadi krusial baru kejadian belasan tahun kemudian. Itu kesabaran yang memang jarang dipunya perusahaan atau orang-orang kebanyakan. Menurut lu kalau Nvidia ini memang nggak pernah invest ke kuda di 2007, apakah mereka itu masih bisa jadi pemain utama di AI sekarang? Atau ada perusahaan lain yang bakal ngisi posisi itu? Coba komen di bawah deh, karena gue penasaran sama pendapat lu. Kalau lu suka cerita tech yang ngebahas perjalanan di balik produk yang kita pakai sehari-hari, subscribe ke BMA Tech Info. Seperti biasa, nama gue Nathanael, dan sampai jumpa di video berikutnya.